Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap di hari yang penuh barakah ini selain kita bersama-sama bertahmid kepada Allah. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita sudah memasuki kajian hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-6 adalah An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubahat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, kita sudah memasuki kajian hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir. Hadis ini dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir. Sahabat Nu'man bin Bashir dikatakan bahwasanya beliau lahir arba'ata asyara sahran minal hijrah. Beliau lahir di bulan ke-14 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir, wa hamalathu ummuhu ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Oleh sang ibu, sahabat An-Nu'man bin Bashir dibawa ke haribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah fatalaba tamratan famadaghaha. Maka Rasulullah meminta tamrah, meminta kurma. Kemudian beliau mengunyah kurma tersebut. Setelah kurma tersebut dikunyah, thumma wada'aha fi famihi. Kemudian kunyahan kurma ini diletakkan di mulut sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Inilah yang dinamakan tahnik, dan sahabat yang pertama ditahnik adalah sahabat An-Nu'man bin Bashir, yakni beliau adalah wa huwa awwalu mauludin wulida lil ansar. Sahabat Nu'man bin Bashir adalah sahabat yang pertama kali lahir bagi kaum Ansar setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan juga dikatakan bahwasanya beliau sahabat Nu'man bin Bashir ini beliau wa mata sallallahu alaihi wasallam umruhu 8 sinina wa 7 ashhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat ini ketika masih kecil. Beliau masih berumur 8 tahun dan 7 bulan.
hammal al-hadis wa huwa shaghir. Beliau sahabat An-Nu'man bin Bashir mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil. Wa addahu ba'da bulughi, dan beliau menyampaikan hadis tersebut setelah beliau baligh. Dikatakan bahwasannya waruya lahu mi'ata hadis wa arba'ata asyara hadisan. Sahabat An-Nu'man bin Bashir ini meriwayatkan sebanyak 114 hadis. 114 hadis diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir. Dan beliau wafat, dikatakan beliau berumur kila 64 tahun, wakila 66 tahun, wakila dikatakan bahwasanya beliau wafat 65 tahun. Dikatakan bahwasanya beliau wafat sebagai seorang syuhada, dan ketika ibu beliau membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta doa supaya putranya diberi kekayaan, diberi harta yang banyak dan anak yang banyak, kemudian Rasulullah berkata, "Ama tardina ayya isha hamidan wa yuqtalu syahidan wa yadkhulul jannah." Maka berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian wafat sebagai seorang syuhada, dan mudah-mudahan juga menjadi ahli surga barakahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan qala an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Innal halala bayyinun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang halal itu bayyinun adalah jelas, ai dhahirun, jelas. Jadi perkara yang halal sudah jelas. Dikatakan bahwasannya menurut Imam Syafi'i wa Malik, malam yarid dalilu bitahrimihi. Jadi dikatakan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwasanya sesuatu itu asalnya adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan sesuatu yang halal itu jelas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah sebaliknya, bahwasannya kecuali jika ada dalil yang menghalalkannya. Itulah pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi segala sesuatu yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu pun juga sudah jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Sudah wadih, zahir, qadhahir, seperti nampaknya matahari. Sesuatu yang haram sudah dijelaskan secara syar'i, sesuatu yang halal juga sudah dijelaskan secara syar'i. Tapi di antara kedua-duanya, wa bainahuma umurun mushtabihat. Sini dikatakan, Imam Ghazali berkata, innal harama kulluhu khabith. Semua perkara yang haram itu adalah keji, kotor, jelek.
Hanya saja juga ada yang akhbath, ada yang sangat keji dan lebih jelek. Jadi di antara perkara yang halal dan haram dikatakan adalah umurun mustabihat, adalah perkara yang mustabihat, ai ghairi wadih, tidak jelas, atau dengan kata lain la yusafu bil halal wa la yusafu bil haram. Perkara syubhat adalah sebuah perkara yang mana tidak disifati dengan halal dan tidak disifati dengan haram. Inilah yang dinamakan syubhat. Jadi di antara perkara halal dan haram ada perkara yang dinamakan syubhat, ada perkara yang dinamakan syubhat yang tidak disifati halal dan tidak disifati haram. Dikatakan syubhat li'annaha tashtabihu ala ba'din nas duna ba'din, karena perkara ini membingungkan, serupa sebagian kepada sebagian yang lain, tidak pada yang lain, atau membingungkan sebagian kepada sebagian, dan juga yang lebih perhatian, yang sangat memperhatikan sudah paham dengan perkara syubhat ini. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui perkara syubhat tersebut. Katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu, yang kurang jeli di dalam perkara syubhat. La ya'rifu dzalik, tidak mengetahui perkara syubhat tersebut kecuali orang-orang yang sedikit. Siapa yang sedikit? Wahum al-ulama ar-rasikhun fil ilmi, beliau-beliaulah para ulama yang sangat-sangat menguasai dalam ilmu, itulah yang mengetahui perkara syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih, maka barang siapa berhati-hati, takut terhadap perkara syubhat ini, terhadap perkara yang la yusafu bil halal wala bil haram, yang perkara tersebut tidak disifati halal ataupun haram, dia takut kepada perkara tersebut, faqad istabra'a li dinihi wa irdih, maka sesungguhnya dia telah membebaskan membebaskan terhadap agamanya dan harga dirinya. Kemudian dikatakan bahwasannya orang yang berhati-hati terhadap perkara syubhat berarti dia sudah membebaskan agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang jatuh, tergelincir di dalam perkara syubhat, bisa-bisa dia akan jatuh di dalam perkara yang haram. Orang yang tergelincir di dalam perkara yang la yusafu bil halal wala bil haram, bisa-bisa dia tergelincir dengan sesuatu yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, Rasulullah SAW menggambarkan seseorang yang melaksanakan yang jatuh di dalam syubhat bagaikan seperti orang yang mengembala seekor kambing di tempat gembala. Karra'i yar'a haulal hima, seperti dia mengembala seekor kambing yang mana di sekelilingnya di situ ada tempat gembala yang dilarang masuk selain pemiliknya. Yushiku ayyar ta'afihi, dikhawatirkan binatang gembalaannya masuk di dalam tempat tersebut. Dalam sebagian nuskhah yusiku ayyaqafihi, dikhawatirkan binatang gembalanya akan masuk kepada tempat yang bukan miliknya, tempat yang bukan haknya, menembus kepada tempat yang bukan miliknya.
Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap seorang pemimpin, setiap seorang raja, dia memiliki tempat yang khusus, yang dimana dilarang orang masuki kecuali dirinya. Dilarang orang berada di tempat itu kecuali dirinya. Wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallah maharimuh. Dan ketahuilah bahwasanya tempat yang dilarang dimasuki, yang mana himanya Allah, itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Dengan kata lain, bahwasanya kita dilarang untuk masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang untuk masuk kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu adalah himallah. Tempat itu adalah tempat yang mana kita dilarang masuk ke dalamnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam hati, sesungguhnya di dalam jasad ada mudghah, ada segumpal daging. Dikatakan mudghah karena segumpal ini seandainya dikunyah akan lebur, dikatakan mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika mudghah ini baik, jika mudghah ini bagus, maka salahal jasadu kulluh, maka seluruh jasad akan menjadi baik dan menjadi bagus. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, kalau seandainya mudghah ini rusak, seandainya mudghah ini rusak, segumpal daging ini rusak, maka fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad akan menjadi rusak. Apa mudghah tersebut? Apa segumpal daging tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Hati kita baik, hati kita bagus, kita menjaga hati kita, maka seluruh jasad anggota badan kita akan menjadi baik. Kita menjaga hati kita untuk tidak ghibah, untuk tidak namimah, untuk tidak takabbur, untuk tidak sombong, untuk tidak kibir, maka seluruh jasad badan kita akan menjadi bagus. Tapi sebaliknya, kalau kita membiarkan hati kita dalam kesombongan, dalam kekibiran, dalam kerusakan, maka seluruh anggota badan kita menjadi rusak. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat khususnya kepada diri Al-Fakir sendiri, dan mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.